Mudik Lebaran menjadi tradisi. Momentum pulang kampung setahun sekali ini sangat dinanti karena bisa berkumpul bersama sanak famili. Setiap tahun, lebih dari 20 juta orang melakukan mudik. Tahun ini menjadi kali pertama pemerintah melarang mudik. Ini terjadi karena pandemi corona. Berbagai alasan seakan jadi pembenar masih banyak yang berupaya mudik di tengah pandemi. Lantaran ada pasar, oknum nakal yang menawarkan jasa mengantar pemudik marak ditemukan. Tim Berkas Kompas menemukan jasa tersebut bertebaran di media sosial. Kami menemukan hal ini pada sejumlah grup komunitas pemudik. Tawaran mengangkut pemudik dalam percakapan grup disertai rute perjalanan, foto kendaraan, dan nomor telepon. Kami menghubungi salah satunya dengan menyamar sebagai calon pemudik. Oknum agen perjalanan yang menerima telepon kami langsung menyanggupi untuk mengantar sampai ke tujuan. Bapak bisa melayani travel, benar nggak Pak? Iya. Pak, saya mau jalan dari Jakarta ke Semarang, bisa Pak? Semarang bisa. Oh, ini travelnya maksudnya travel yang elf itu atau gimana Pak? Enggak. Saya mobil kecil, pakai R3. Kalau elok masih ngeri. Kalau kena putar balik, nggak dijalanin lagi. Lantas bagaimana bisa lolos dari pemeriksaan petugas dan berapa ongkosnya? Biasanya kalau misalnya dekat dari tol gitu ya jam 12-an lah, karena kan nunggu Cikarang itu jam 1 baru bubar. Iya, jam 1 malam. Kan penyakit utamanya itu pertama Cikarang. Ya di situ pemulangannya. Pemeriksaannya di situ, di gerbang tol. Cikarang itu kosong. Ada sih yang jaga, ada. Cuman nanti mereka jaga di pos aja. Kalau waktu kemarin saya kan 2 mobil, 3 mobil. Nah itu lolos semua alhamdulillahnya. Kalau bawain Semarang itu kita 7,5. Kalau Klaten 8,5 per orang itu. Iya, karena kan kita setengah kampung ini, jadi harganya double. Biasanya normalnya itu Semarang Jogja Bawen itu paling mahalnya itu ya 500. Tak hanya dari sosial media, tim Berkas Kompas juga mencari dan menghubungi agen perjalanan dari salah satu laman info perjalanan. Lagi-lagi mereka menyanggupi. Kelengahan petugas dan jalan alternatif jadi cara meloloskan pemudik. Jalannya mungkin satu, yaitu tadi cari selajam. Biasanya kita di jam 5 sudah start. Nah nanti cari selah pada waktu buka puasa, itu bisa gimana caranya bisa lewat sekarang. Kelengahan petugas aja lah, artinya kita cari lengahnya petugas. Kalau memang nggak bisa cari lengan petugas ya cari jalan-jalan alternatif. Misalnya jalurnya yang dilewati ya Jakarta, terus kalau bisa tol, bisa kan lewat tol, kalau nggak bisa ya lewat pinggir terus, mungkin kampung-kampung sampai keluar. Ironisnya di tengah pandemi ada pengakuan soal pungli yang jadi cara lain untuk lolos dari penyekatan. Paling minimal kalau memang kena, biasanya memang kita ngemel sebenarnya. Ya kita ngasih, ya istilahnya uang tutup mulut lah. Makanya kenapa salah satunya kan, kenapa tiketnya mahal, jalannya kan muter-muter. Kalau kemarin sih masih di angka 100 sampai 200-an masih mau. Kalau sekarang rasanya teman-teman yang sudah pernah kena itu nggak mau, mintanya 500. Meski ada dugaan pungli oleh oknum, penyelundupan pemudik juga diungkap. Modusnya pun beragam. Travel bayar berapa orang itu? 300.000. Berapa orang? Ini yang di depan tadi teman. Bayar berapa? Jujur. Nanti ini semuanya datanya udah saya punya. Berapa? Jangan bohong. Saya tahu kok posisi kamu di mana-mana, saya tahu. 500. Ya, 500. Ya. Kamu buka medsos kan?
Media sosial kamu tawarin kan? Iya. Tidak hanya dengan menggunakan bus atau mobil penumpang, sejumlah pemudik juga diangkut menggunakan truk. Meski banyak diungkap, penerapan sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru berlaku 8 Mei 2020. Sanksi dalam Permenhub mengacu pada Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pelanggar diancam penjara 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Sementara pengemudi atau penanggung jawab kendaraan juga mendapatkan sanksi administratif, denda administratif, serta pencabutan izin. Kalau masalah pemberlakuan sanksi, kita sudah komitmen dari pimpinan memerintahkan kita hanya memberikan sanksi putar balik saja. Itu sudah sanksi maksimal ya dari kita ya. Kalaupun nanti ada pemberlakuan sanksi penerapan itu, ya kita tetap mengutamakan sanksi putar balik dulu ya. Kalau nggak mau putar balik, berarti dia harus kena sanksi yang 100 juta itu ya. Tapi kan kayaknya kok sepertinya orang akan memilih putar balik ya daripada dia kena 100 juta. Penerapan sanksi tersebut berlaku 2 minggu setelah adanya peraturan larangan mudik. Dipercepat saja sanksinya, karena sudah tanggal 7 Mei orang mungkin sudah berkurang kali. Sekarang aja hari ini tetapkan sanksinya. Yang denda itu, tetapkan aja denda mau berapa, semua 1 juta, denda aja. Jadi yang ketangkep itu dia mudik denda, maksimum 1 juta, tetapkan aja mau berapa. Itu kan tinggal dibikin peraturan menterinya. Makanya saya bilang, kalau sanksi tidak ada, nanti judgement dari yang nindak. Oke, judgement dari nindak nanti bisa kemana-mana. Menurut saya kalau sanksi tidak ada, lupakan, nggak usah diatur. Lepas saja. Sebelum pelarangan mudik, Kementerian Perhubungan tak menampik bahwa ribuan orang perantau telah pulang ke daerah asalnya. Larangan mudik selesai tanggal 31 Mei mendatang sebagai antisipasi adanya arus balik. Sejak bulan Maret aja sudah ada indikasi memang masyarakat ini mudik dini gitu. Dan kemudian juga ada di kemungkinan mereka akan kembali ke Jakarta. Ini sudah kami prediksi. Oleh karena itu memang penerapan peraturan ini pun kami masa berlakunya kan H+7 ya setelah Lebaran. Jadi diharapkan ini juga sudah bisa mengantisipasi arus balik yang akan terjadi. Larangan mudik di tengah pandemi corona menyisakan banyak cerita karena tidak sedikit pekerja terkena PHK dan terjebak di perantauan. Kalau ada kesempatan untuk kondisi seperti saya mau pulang gitu.